Kemudian yang kedua adalah algoritma USG. USG diperkenalkan oleh Mulyantara dan kawan-kawan yang dikembangkan dari metode Multi-Objective Optimization with Invasive Width Optimization atau IWOMO, yang secara khusus digunakan untuk memecahkan permasalahan ganda. USG sendiri adalah merupakan algoritma evolusi yang terinspirasi oleh kelakuan koloni semak-semak atau weed yang selalu menang. Adapun algoritma yang digunakan USG adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan fitness terhadap sejumlah NP individu pada populasi. Yang kedua, melakukan perankingan terhadap populasi menggunakan fuzzy sort. Yang ketiga, penentuan jumlah benih berdasarkan pada nilai fitness tiap individu menggunakan perumusan sebagai berikut. Set I sama dengan floor S-min plus S-max min S-min plus NP min rank I per NP, di mana seeds benih ke I dengan syarat 0 kurang dari I kurang dari sama dengan NP. S-min adalah jumlah benih minimum, S-max jumlah benih maksimum, NP jumlah individu pada populasi, ranking benih ke I. Yang keempat, benih yang sudah dibuat kemudian akan disebar secara acak. Berikut adalah perumusannya. Sigma iter sama dengan iter max min iter pangkat n kali sigma inisial min sigma final per iter max pangkat n plus sigma final, di mana sigma iter standar deviasi distribusi pada individu ke iter. Sigma inisial adalah inisialisasi standar deviasi, sigma final inisialisasi standar deviasi, iter max jumlah iterasi maksimal, iter nilai iterasi saat ini, n nonlinear modulation index pada IWOMO n sama dengan 1. Plus ini akan menjamin kemungkinan jatuhnya benih selalu berkurang secara nonlinear pada area sekitar induknya sehingga menghasilkan grup suatu individu. Yang kelima, saat populasi mencapai jumlah maksimal, maka proses eliminasi akan dilakukan menggunakan subtractive clustering serta memilih jumlah Pmax individu yang diperoleh untuk bertahan. Berikut adalah subproses sehingga keseluruhan proses akan berurutan sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi awal. Yang kedua, perhitungan fitness dari NP individu. Yang ketiga, perankingan menggunakan fuzzy dominance based sorting. Yang keempat, perhitungan jumlah benih yang dapat diproduksi oleh tiap individu. Yang kelima, penyebaran benih secara acak dengan menggunakan distribusi normal. Saat ini, individu mencapai jumlah maksimal dilakukan proses pruning menggunakan subtractive clustering. Kemudian yang ketiga adalah desain sistemnya sebagai berikut. Ini dimulai dari kemudian inisiasi awal, kemudian menentukan individu yang merupakan kandidat solusi banyak maksimum populasi, maka dipilih NP sama dengan max P. Kemudian elitism menggunakan subtractive clustering. Terus kemudian iterasi sama dengan max atau solusi tidak berubah setelah 10 kali. Terakhir selesai. Berikut ada alur metodologi penelitian dapat lihat sebagai berikut. Yang pertama, penentuan fungsi objektif, rancang modul USG, mengimplementasi modul menggunakan MATLAB 2010A, kemudian uji coba. Terus penentuan fungsi objektifnya seperti ini. Ya kurang lebih. Persyaratan bersih pakan pada lele ikan dumbo. Ada kadar protein, kadar lemak, karbohidrat, kadar serat dari
fungsi objektif untuk beberapa usia lele ada sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk pembenihan. Fungsi kandungan pakan ikan lele dapat sebagai berikut. F1 kurung buka X kurung tutup sama dengan 0.48 X1 tambah 0.20 X2 tambah 0.13 X3 plus 0.06 X4, di mana X1 adalah jumlah pakan dengan kandungan protein per kilogram, X2 jumlah pakan dengan kandungan lemak per kilogram, X3 jumlah pakan dengan kandungan karbohidrat per kilogram, X4 jumlah pakan dengan kandungan serat per kilogram. Untuk pembesarannya dipilih rumusan berikut. F1 kali X sama dengan 0.37 X1 plus 0.20 X2 plus 0.13 X3 plus 0.08 X4, di mana X1 jumlah pakan dengan kandungan protein per kilogram, X2 jumlah pakan dengan kandungan kadar lemak per kilogram, X3 jumlah pakan dengan kandungan karbohidrat per kilogram, X4 jumlah pakan dengan kandungan serat per kilogram. Untuk indukan rumusnya sebagai berikut ya. Hampir sama lah kurang lebih, di mana F1 kali X sama dengan 0.38 X1 plus 0.20 X2 plus 0.13 X3 plus 0.08 X4, di mana X1 jumlah pakan dengan kandungan protein per kilogram, X2 jumlah pakan dengan kandungan protein per kandungan lemak per kilogram, X3-nya jumlah pakan dengan kandungan karbohidrat per kilogram, X4 jumlah pakan dengan kandungan serat per kilogram. Berdasarkan hasil survei tersebut didapat beberapa harga pakan ikan lele sebagai berikut. Protein atap bekatul 1.500 per kilogram sampai 150.000 per kuintal, atau ayam mati 1.500 per kilogram sampai 150.000 per kuintal. Untuk karbohidrat atau jagung giling 1.500 per kilogram sampai 150.000 per kuintal. Serat atau ampas tahu 150 1.500 maksudnya per kilogram, 150 per kilogram sampai 15.000 per kuintal, sehingga total biaya pembuatan pakan adalah 4.650 per kilogram sampai atau 465.000 per kuintal. Sebenarnya sebagai berikut. Terus untuk constraint, di mana kombinasi dari tiga fungsi objektif inilah yang akan digunakan untuk menentukan beberapa banyak komposisi ikan lele agar optimal, yaitu harganya murah namun dengan kandungan gizi yang lebih baik dan lebih bernutrisi. Terus kemudian untuk modul pada IWSC-nya sebagai berikut ya, kurang lebih. Dengan flowchart-nya pada gambar ini dimulai sama inilah garis awal tadi, sama seperti yang di gambar tadi. Ini adalah flowchart sistem. Terus kemudian desain antar mukanya kurang lebih seperti ini. Terus yang keempat kita masuk uji coba. Uji coba dilakukan dengan cara melakukan beberapa kali perhitungan dari masing-masing percobaan yang dicari nilai rata-rata solusi, sehingga itulah yang akan digunakan sebagai solusi akhir. Ya, tabelnya kurang lebih seperti ini dari data hasil percobaan. Terus yang kelima kita masuk analisa usaha. Dari hasil percobaan didapat 30 nilai yang berbeda-beda. Masing-masing nilai tersebut sebagai Pareto front. Solusi akhir pada kasus multi objektif adalah jamak, sehingga semua nilai yang diberikan ini merupakan solusi. Namun apabila ingin dicapai solusi yang lebih baik, constraint yang digunakan haruslah diterapkan pada solusi tersebut. Sehingga dengan menggunakan constraint, harga pakan tertinggi adalah 1.200 rupiah per kilogram, maka solusi akhir akan menjadi lebih sedikit, yaitu nampak pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 ini, maka peternak bisa menggunakan salah satu kombinasi komposisi pakan
Lele yang dimana kasus ini dibatasi harga maksimum untuk sebuah pakan lele adalah Rp1.200 per kilogram. Dari yang keenam atau yang terakhir kita masuk simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai hal berikut. Yang pertama adalah penerapan metode USG dapat digunakan pada kasus penentuan komposisi pakan ikan lele yang optimal. Yang kedua adalah parameter yang digunakan pada sistem ini yaitu jumlah dimensi banding 4, populasi awal banding 20, populasi maksimum banding 100, modulation index banding 1, acceptance ratio maksimum banding 5000, solusi counter banding 10, menghasilkan efisiensi biaya pakan menjadi sebesar Rp922 per kilogram. Demikian yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.